wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan rencana aksi yang saya buat dalam laporan orientasi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2025. Dengan judul Inovasi Pengolahan Kue Kering sebagai Produk Kreatif dalam Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 7 di Sekolah SMP Negeri 2 Gebang yang akan direalisasikan selama 5 tahun mendatang, mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sebelum saya memaparkan hasil laporan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Indri Kavia Padmasari, Sarjana Ekonomi, NIP PPPK yaitu 1984 08 05 2024 21 20 12. Tempat tanggal lahir Cirebon 5 Agustus 1984. Jabatan Guru Prakarya dan Kewirausahaan, Unit Kerja SMP Negeri 2 Gebang. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek learning PJBL pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tujuan kerja dari pembelajaran PJBL ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, dan mengelola bahan baku atau alat, agar siswa mampu memahami proses pembelajaran melalui metode dan media pembelajaran yang digunakan. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola bahan dan alat. Kemampuan siswa mengelola keaslian desain proyek, berkembang proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengamanan. Dalam era globalisasi dan perkembangan industri kreatif, pembelajaran prakarya memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan keterampilan inovatif dan jiwa kewirausahaan. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah mengolah kue kering yang tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan dasar masak, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai produk kreatif dan bernilai jual. Oleh karena itu, rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan inovasi dalam pengolahan kue kering ke dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, sehingga siswa dapat mengembangkan kreatif, memahami aspek kewirausahaan, serta mampu memanfaatkan teknologi dan bahan lokal dalam menciptakan produk berkualitas. Melalui strategi bertahap selama 5 tahun, program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa, mendukung ekonomi kreatif, dan menciptakan peluang usaha. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud. Rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi dalam mengolah kue kering sebagai bagian dari pembelajaran prakarya, sehingga siswa tidak hanya memperoleh keterampilan dasar dalam membuat kue, tetapi juga mampu menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai estetika dan ekonomis. Dengan mengintegrasikan aspek inovasi dan kewirausahaan, pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kreatif siswa serta membekali mereka dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri kuliner dan ekonomi kreatif. Tujuan yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa, mendorong siswa untuk menciptakan inovasi dalam pengolahan kue kering dengan memanfaatkan bahan dan teknik baru. 2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, membuat siswa memahami konsep bisnis kuliner, termasuk pemecahan produk, pemasaran, dan strategi branding dalam usaha kue kering. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan lokal,
mendorong siswa untuk menggunakan bahan-bahan lokal dalam pembuatan kue kering sehingga dapat mendukung ketahanan panganan dan ekonomi masyarakat setempat. Keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan media digital seperti e-book, video tutorial, dan pemasaran online untuk memperkaya pengalaman belajar dan mempersiapkan siswa menghadapi era digital. 5. Meningkatkan daya saing produk siswa, membuat siswa menghasilkan produk kue kering yang memiliki kualitas, tampilan menarik, dan nilai jual tinggi sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Yang keenam, membangun kolaborasi dengan industri dan UMKM, menjalin kerjasama dengan pelaku usaha kue kering, komunitas kuliner, dan UMKM untuk memberikan wawasan lebih luas serta peluang pemasaran bagi produk siswa. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, sejahtera, meningkatkannya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menetapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju, meningkatkannya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. STOK OPD atau Unit Kerja Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, nilai dan etika OPD. Visi dan misi SMP Negeri 2 Gebang. Visi SMP Negeri 2 Gebang: terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, religius, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Misi SMP Negeri 2 Gebang: mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia sesuai dengan karakter dan budaya yang berlaku di lingkungan sekolah. 2. Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia sesuai dengan karakter dan budaya yang berlaku di lingkungan sekolah. 3. Mewujudkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran dan kehidupan sosial sekolah. 4. Mewujudkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran dan kehidupan sosial sekolah. 5. Mewujudkan siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. 6. Mewujudkan guru yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. 7. Mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah dan peduli lingkungan. 8. Mewujudkan budaya sekolah yang ramah dan peduli lingkungan. Struktur organisasi tata kerja perangkat daerah SMP Negeri 2 Gebang. Ada kepala sekolah dan guru sejumlah 29, staf tata usaha 8 orang. Rencana hasil kerja PPK. Yang pertama, kegiatan yang pertama, perencanaan dan penyusunan kurikulum. Tujuan kinerja: mengidentifikasi materi yang relevan dengan inovasi pengolahan kue kering, mengembangkan modul pembelajaran yang mencangkup teori dan praktek, mengadakan pelatihan guru terkait inovasi pengolahan kue kering, menjalin kerjasama dengan UMKM atau industri pangan untuk referensi inovasi. Indikator pencapaian:
meningkatkan kreativitas siswa, mendorong siswa untuk menciptakan inovasi dalam pengolahan kue kering dengan memanfaatkan bahan atau teknik baru. Waktu pengolahan Maret 2025. Yang kedua, implementasi awal dan evaluasi. Tujuan kinerja: menerapkan kurikulum inovasi pengolahan kue kering dalam pembelajaran prakarya, mengadakan praktek pembuatan kue kering dengan teknik baru dan bahan inovatif, menganalisis respons siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Indikator pencapaian: mengembangkan jiwa kewirausahaan, membantu siswa memahami konsep bisnis kuliner termasuk perencanaan produk, pemasaran, dan strategi branding dalam usaha kue kering. Waktu pengolahan Juli 2025 sampai dengan Juni 2026. Yang ketiga, pengembangan dan penguatan kewirausahaan. Mengintegrasikan aspek kewirausahaan dalam pembelajaran prakarya, mendorong siswa untuk menciptakan brand dan packing produk kue kering, mengadakan workshop pemasaran digital dan strategi bisnis kuliner, membantu siswa dalam memasarkan produk melalui media sosial dan pameran sekolah, memperluas kerjasama dengan UMKM dan industri pangan untuk mendukung pemasaran. Indikator pencapaian: mengoptimalkan pemanfaatan bahan lokal, mendorong siswa untuk menggunakan bahan-bahan lokal dalam pembuatan kue kering sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat setempat. Waktu perolehan Juli 2026 sampai dengan Juli 2027. Yang keempat, digitalisasi dan publikasi, membuat e-book atau video tutorial tentang inovasi pengolahan kue kering, mengembangkan platform online untuk berbagi resep dan teknik pembuatan kue kering, pengadaan webinar atau pelatihan daring dengan ahli kuliner, mengoptimalkan pemasaran digital bagi produk siswa melalui marketplace, melakukan studi banding ke sekolah lain atau industri terkait untuk meningkatkan wawasan. Indikator pencapaian: mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan media digital seperti e-book, video tutorial, dan pemasaran online untuk memperkaya pengalaman belajar dan mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Waktu perolehan Juli 2027 sampai dengan Juni 2028. Kegiatan yang kelima, evaluasi akhir dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan: melakukan evaluasi penyeluruh terhadap dampak program inovasi ini, menganalisis pengamatan keterampilan siswa dalam bidang prakarya dan kewirausahaan, mempublikasikan hasil program dalam bentuk jurnal atau laporan pendidikan, memastikan program ini menjadi bagian tetap dalam kurikulum prakarya, memperluas kolaborasi dengan dunia industri dan komunikasi kuliner untuk keberlanjutan program. Indikator tujuannya meningkatkan daya saing produk siswa, membantu siswa menghasilkan produk kue kering yang memiliki kualitas tampilan menarik dan nilai jual tinggi sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Perolehan waktunya Juli 2029. Gagasan yang diangkat tentang inovasi kue kering sering sebagai produk kreatif dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama, tuntutan kreativitas dalam pendidikan. Pembelajaran prakarya bertujuan mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif siswa. Pengolahan kue kering dengan teknik bahan baku baru mendorong siswa berpikir kritis dan eksploratif. 2. Tren pasar dan industri kuliner. Permintaan pasar terhadap kue kering yang unik semakin meningkat. Inovasi produk dapat menjadi bekal bagi siswa untuk berwirausaha sejak dini.
3. Pemanfaatan bahan lokal dan sehat. Mendorong eksplorasi bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai jual dan berkelanjutan. 4. Mengembangkan keterampilan siswa kewirausahaan. Inovasi kue kering mengajarkan siswa aspek produksi, pemasaran, pengemasan, memotivasi siswa untuk menciptakan produk yang memiliki daya saing di pasar. 5. Penerapan teknologi dalam pengolahan. Menggunakan alat modern dan teknik baru dalam pembuatan kue kering memberikan pengalaman langsung kepada siswa, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. 6. Integrasi dengan mata pelajaran lain. Inovasi ini bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, kurung buka, kurung tutup, perhitungan bahan. Yang kedua, sains, kurung buka, kurung tutup, reaksi kimia dalam pemanggangan. Yang ketiga, seni, kurung buka, kurung tutup, desain kemasan dan dekoratif. Selanjutnya, diagram pemecahan masalah siswa dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama, identifikasi masalah. 1. Tidak memiliki resep kue kering yang unik dan lezat. 2. Tidak memiliki bahan baku yang sesuai. 3. Tidak memiliki kemampuan membuat kue kering yang unik. Yang kedua, analisis masalah. Yang pertama, mencari resep kue kering yang unik dan lezat. 2. Mencari bahan baku yang sesuai dengan dan tersedia. 3. Membuat desain kue kering yang unik dan menarik. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang pertama, mencari informasi tentang resep kue kering yang unik dan lezat melalui internet atau buku resep. 2. Membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan dan mencarinya di pasar atau toko. 3. Membuat desain kue kering yang unik dan menarik menggunakan software, desain, atau manual. Selanjutnya, diagram pemecahan masalah pengambilan keputusan. Yang pertama, solusi pertama menggunakan bahan baku lokal. Solusi kedua, menggunakan mesin pengolahan kue kering. Solusi ketiga, menggunakan resep kue kering yang unik. Selanjutnya, diagram pemecahan masalah ada implementasi. Yang pertama, membuat kue kering sesuai dengan resep yang dipilih. 2. Menggunakan bahan baku yang sesuai dan tersedia. 3. Membuat kemasan. Yang terakhir dalam diagram pemecahan masalah ada evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi hasil kue kering yang dibuat. Kedua, mengevaluasi kemasan kue kering yang dibuat. Ketiga, mengevaluasi proses pembuatan kue kering yang dilakukan. Kesimpulan, rencana aksi perubahan terkait inovasi pengolahan kue kering sebagai produk kreatif dalam pembelajaran prakarya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang kuliner sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dengan pendekatan inovatif, siswa tidak hanya belajar tentang teknik dasar pembuatan kue kering, tetapi juga didorong untuk menciptakan produk yang memiliki nilai estetika dan ekonomis dan daya saing tinggi. Melalui implementasi tahap selama 5 tahun, program ini mencangkup perencanaan kurikulum, penguatan keterampilan, digitalisasi pembelajaran, serta mengembangkan kerjasama dengan industri dan UMKM. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengamalan praktis yang mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi dunia usaha dan industri kreatif. Keberhasilan rencana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang prakarya, dengan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknik, tetapi juga mampu berinovasi dan bersaing dalam dunia usaha. Program ini juga berkontribusi dalam mendukung pemanfaatan bahan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kuliner di lingkungan sekolah.
wabarakatuh. Saya Pratiwi Fadila, mewakili teman-teman dari kelas 7F, ingin menyampaikan kesan yang kami dapatkan setelah melakukan praktik membuat kue kering dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kesannya, kami mengetahui bahan dan proses pengolahannya, sehingga kami mempunyai pengalaman yang menambah wawasan, dan pengalaman ini mengasah bakat dan minat kami setelah kami lulus sekolah, dan pengalaman ini menjadi bekal untuk berwirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Saya tutup presentasi dengan salam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.